Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gabriel Marciano Bezaliel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai program linear dan kaitannya dengan riset operasi. Oke, langsung saja ke materi. Nah, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dari riset operasi itu sendiri. Pada mulanya riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadi perang, maka terjadi sebuah kebutuhan, ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah, pemimpin-pemimpin perang meminta saran kepada ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahannya secara strategis. Program linear adalah model matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka atau terbatas untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Sumber daya tersebut bisa berupa sumber daya fisik seperti uang, tenaga ahli, material, ataupun bukan fisik. Jadi apa itu program linear? Program linear berasal dari kata pemrograman dan linear. Pemrograman di sini mempunyai arti kata perencanaan, dan linear berarti bahwa fungsi-fungsi yang digunakan merupakan fungsi linear. Secara umum, arti dari pemrograman linear adalah suatu teknik perencanaan yang bersifat analisis, yang analisisnya memakai model matematika, dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Kemudian dipilih yang terbaik diantaranya untuk mencapai hasil yang optimal. Sifat atau karakteristik program linear. Yang pertama ada sifat linearitas. Dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa cara. Secara statistik, cara ini dapat diperiksa kelinearan menggunakan grafik. Sifat proporsional yang kedua itu dipenuhi jika kontribusi setiap variabel pada fungsi tujuan atau penggunaan sumber daya yang membatasi proporsional terhadap level nilai variabel. Jika harga per unit produk misalnya adalah sama berapapun jumlah dibeli, maka sifat proporsional dipenuhi. Atau dengan kata lain, jika pembelian dalam jumlah besar mendapatkan diskon, maka sifat proporsional tidak dipenuhi. Jika penggunaan sumber daya per unitnya tergantung dari jumlah yang diproduksi, maka sifat proporsionalitas tidak dipenuhi. Berikutnya ada sifat aditivitas yang mengasumsikan bahwa tidak ada bentuk perkalian silang di antara berbagai aktivitas, sehingga tidak dapat ditemukan bentuk perkalian silang pada model. Sifat aditivitas berlaku baik bagi fungsi tujuan maupun pembatas. Sifat aditivitas dipenuhi jika fungsi tujuan merupakan penambahan langsung kontribusi masing-masing variabel keputusan. Berikutnya ada sifat divisible, berarti unit aktivitas dapat dibagi dalam sembarang level fraksional, sehingga nilai variabel keputusan non-integer dimungkinkan. Berikutnya ada sifat kepastian yang menunjukkan bahwa semua parameter model berupa konstanta. Artinya koefisien fungsi tujuan maupun fungsi pembatas merupakan suatu nilai pasti, bukan merupakan nilai dengan peluang tertentu. Nah, berikutnya ada formulasi permasalahan. Masalah keputusan yang sering dihadapi analisis adalah alokasi optimum sumber daya. Sumber daya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, ataupun teknologi. Tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik dengan keterbatasan sumber daya itu. Setelah masalah diidentifikasikan, tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah formulasi model matematika. Formulasi model matematika. Yang pertama, tentukan variabel yang tidak diketahui dan dinyatakan dalam simbol. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linier dari variabel keputusan. Yang ketiga, menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikannya dalam persamaan atau pertidaksamaan. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Bayi Furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi, yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedang proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja, dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk tiap meja $8 dan tiap kursi $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal.
Nah ini biar lebih mudah, awalnya itu kita buat tabel dulu. Tabel kita kelompokkan meja, kursi, proses perakitan, proses finishing, dan berapa jamnya yang dibutuhkan. Kemudian seperti langkah di model matematik tadi, yang pertama kita buat dulu variabelnya. Variabel yang ingin kita cari itu adalah jumlah dari meja dan kursi. Jumlah meja kita lambangkan dengan variabel X, jumlah kursi kita lambangkan dengan variabel Y. Jadi berikutnya kita tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif kalau di contoh ini. Fungsi objektifnya itu kan kita ingin menentukan kombinasi terbaik agar menghasilkan laba maksimal. Berarti laba tiap meja yang $8 kita kalikan dengan X ditambah laba kursi $6 dikalikan Y. Nah ini adalah fungsi tujuannya. Berikutnya yang ketiga itu kan fungsi kendala. Fungsi kendalanya itu kita lihat kendalanya itu apa aja. Nah ini kita lihat dari soal. Kendala yang pertama itu adalah jumlah jam kerja untuk proses perakitan, yaitu 60 jam. Jadi kita rumuskan 4X ditambah 2Y itu kurang dari atau sama dengan 60 jam. Kendala yang kedua itu adalah jam kerja untuk proses finishing, yaitu 48 jam. Jadi kita rumuskan 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 48 jam. Untuk nilai X dan Y ini harus lebih besar atau sama dengan 0, tidak boleh minus. Oke. Kurang lebih seperti itu contoh yang pertama. Berikutnya contoh yang kedua, sebuah toko Yosef Friends menjadikan dua merek pupuk yaitu standar dan super. Setiap jenis mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Nah, pertama-tama kita buat tabelnya dulu agar lebih mudah dipahami. Berikutnya kita mulai model matematika. Pertama kita tentukan variabelnya. Oke, sebelum itu kita lanjutkan dulu. Ini soalnya ternyata belum beres. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing $3 dan $6. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk untuk lahannya terpenuhi. Nah, ini kebalikannya dari soal pertama, di mana pertama itu kita mencari nilai maksimum, maksimalkan agar mendapat laba maksimum. Kalau di soal yang ini kita mencari berapa kombinasi agar kita mendapat harga yang minimum. Oke, kita langsung aja. Pertama tadi kita tentukan variabelnya dulu, variabel X dan Y kalau di sini ya. Variabel X itu kita jumlah pupuk standar, merek standar. Variabel Y itu jumlah pupuk merek super. Nah, kemudian kita modelkan untuk fungsi tujuannya dulu. Fungsi tujuannya kan tadi untuk mendapatkan harga yang minimum dari kombinasi X dan Y-nya itu. Berarti kita masukkan harga untuk pupuk yang jenis X-nya itu $3, 3 kali X tambah pupuk jenis Y-nya itu harganya $6 tambah 6Y. Nah, setelah dapat fungsi tujuan, kita buat fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya itu kita lihat kendalanya apa aja. Nah, di sini kendala yang pertama itu dibilang seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen. Berarti nitrogen yang dibutuhkan itu harus lebih besar atau sama dengan 16. Nah, jadi 2X tambah 4Y harus lebih besar atau sama dengan 16. Kemudian kendala yang kedua, petani ini membutuh paling sedikit itu 24 kg fosfat. Berarti kendala yang kedua itu kita rumuskan sebagai 4X tambah 3Y harus lebih besar atau sama dengan 24. Nah, jumlah dari X dan Y-nya ini harus lebih besar atau sama dengan 0, tidak boleh minus. Oke, sudah mengerti sejauh ini? Agar lebih ngerti lagi kita masuk ke contoh yang ketiga. Oke, di contoh yang ketiga ini ini soal UN 2012 nih kita bahas. Oke, langsung aja. Untuk membuat satu bungkus roti A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan untuk membuat satu roti B diperlukan 100 gram mentega dan 200 gram tepung. Jika tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung, maka jumlah kedua roti yang dapat dibuat paling banyak adalah titik-titik. Seperti biasa kita bikin tabelnya dulu.
agar lebih mudah dipahami, kita kelompokkan ada roti B, jumlah mentega dan tepungnya, serta batasan yang tersedianya mentega dan tepungnya. Selanjutnya kita tentukan variabelnya. Variabel X di sini kita tentukan sebagai jumlah dari roti A. Variabel B-nya itu jumlah dari roti B. Oke, udah kita tentukan variabelnya. Berikutnya kita akan masuk ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu kan tadi dia tanya maka jumlah kedua jenis roti yang dapat dibuat paling banyak. Berarti kita tinggal fungsi tujuannya itu tinggal X tambah Y aja. Karena kita tidak ngomongin biaya atau harga, jadi nggak ada perlu dikali-kali apalagi. Tinggal X tambah Y aja. Udah dapat fungsi tujuan, masuk ke fungsi kendalanya. Nah, kita lihat kendala yang pertama itu apa? Jumlah mentega hanya 3,5 kg. Berarti 50, yaitu 50 ini berasal dari mana? Dari 50 gram ya. 50 gram mentega yang untuk membuat roti A. Ditambah 100Y, 100 itu 100 gram mentega yang dibutuhkan untuk membuat roti B. Mereka itu totalnya harus lebih kecil atau sama dengan 3.500. Kendala yang kedua adalah jumlah dari tepungnya. Tepungnya itu jumlahnya 2,2 kg. Berarti 60X yaitu adalah jumlah dari tepung yang untuk roti A ditambah 20Y jumlah tepung untuk roti B. Jumlahnya itu mereka harus lebih kecil atau sama dengan 2.200. Dan nilai dari variabel X dan Y ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Nggak boleh minus, berarti jumlahnya, jumlah roti A dan roti B nya itu. Oke, mungkin sekian pembahasan program linear dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat beraktivitas.